How to train your dragon too. Yo, hello sahabat Uyu. Aduh, mohon maaf banget baru upload lagi ya. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat ya? Yang sudah kita ketahui di film sebelumnya, diceritakan bahwa Hiccup berhasil menunjukkan kepada ayahnya kalau para naga itu sama sepertinya, yang takut dan membutuhkan perlindungan. Sekarang, film ini mempertemukan dengan masalah yang lebih besar lagi. Yuk langsung aja ya, kita masuk ke alur ceritanya nih. Eits, sebelumnya intro dulu. Nungguin ya. Berawal di sebuah pulau Berg, pulau yang sudah terlihat lebih baik dari sebelumnya. Semua penduduknya sudah hidup berdampingan dengan naga. Kemudian, kita diperlihatkan kalau bangsa Viking sudah mengalami kemajuan dengan adanya para naga. Balapan naga yang diikuti oleh teman-temannya Hiccup semakin seru karena balapan naga ini harus memasukkan domba ke dalam ring yang menjadi dasar poin kemenangannya. Di waktu yang sama, Stoik merasa kalau dirinya tidak melihat Hiccup dalam balapan naga. Dia pun curiga kalau Hiccup menghindari dirinya. Ternyata ayahnya Hiccup memberitahukan bahwa Hiccup akan menjadi pemimpin di Pulau Berg pada waktu yang akan datang. Ya, pantaslah Hiccup kabur. Kemudian, di putaran terakhir balapan naga, poin tertingginya adalah domba hitam. Dan dengan kerennya, Astrid bisa mendapatkan domba hitam dari saingannya. Lalu, ia memasukkannya ke dalam ring. Tentu Astridlah yang memenangkan balapan tersebut. Di sisi lain, ternyata Hiccup sedang berlatih bersama Toothless dan mencoba gerakan baru yang belum pernah dia lakukan. Namun, terlihat latihan itu gagal dan berakhir menabrak tembok. Toothless yang kayaknya kesal kepada perbuatan Hiccup nampaknya ngambek nih. Ia meminta Hiccup untuk meminta maaf kepadanya. Namun dengan tidak sengaja, mereka menemukan tempat baru yang keren. Hiccup pun mengeluarkan peta buatannya untuk menggambar wilayah baru dan menamainya. Tak lama kemudian, Astrid pun datang dan memberitahukan kalau ia memenangkan balapan naga itu. Lalu, Astrid diberitahu kalau sebenarnya Hiccup menghindari ayahnya karena sang ayah meminta ia menggantikannya untuk menjadi pemimpin. Tapi Hiccup tidak memberi jawaban dan langsung kabur meninggalkannya. Setelah itu, Hiccup tidak sengaja melihat sesuatu di hadapannya. Dengan rasa penasarannya, ia dan Astrid menghampiri tempat tersebut. Sesampainya di sana, mereka kaget bahwa ada pulau yang sudah hancur karena tusukan es. Tiba-tiba, mereka diserang oleh orang-orang yang ada di tempat tersebut dan mengambil naga miliknya. Mereka yang tidak terima diperlakukan seperti itu langsung menghampirinya dan meminta naga miliknya dilepas. Namun, Hiccup dan Astrid nampak kaget dan bertanya-tanya ketika mereka mengetahui kalau naga mereka akan diserahkan kepada Drago, yaitu atasan mereka, untuk membuat pasukan naga. Lalu, orang itu menuduh Astrid dan Hiccup yang telah menyerangnya serta membawa naga-naga miliknya. Diketahui juga bahwa pemimpin sekelompok yang menyerang Astrid dan Hiccup bernama Eret. Kemudian, Eret menjelaskan bahwa mereka memiliki setoran naga satu kapal penuh untuk dikirim ke tempat Drago. Dan jika tidak sesuai dengan keinginan Drago, maka Eret akan mendapat hukuman darinya. Tak lama kemudian, Hiccup dan Astrid pun menyerang mereka dan mengambil kembali naganya. Di sisi lain, Stoik yang terlihat mencari Hiccup menanyakannya kepada Gobert. Dan tak lama kemudian, Hiccup datang lalu mengajak ayahnya untuk mengobrol. Sang ayah yang senang bahwa anaknya ingin mengatakan sesuatu langsung mengajarinya bagaimana cara menjadi pemimpin. Hiccup yang berusaha menjelaskan akhirnya mengatakan bahwa mereka menemukan wilayah baru yang hancur karena es raksasa. Dan orang-orang yang ada di dalamnya bekerja sebagai penjebak naga untuk diserahkan kepada Drago untuk membuat pasukan naga. Seketika itu, ayahnya dan Gobert kaget ketika mendengar nama Drago dan mereka sangat panik serta langsung menyuruh semua orang untuk memasukkan naga mereka ke dalam kandang. Hiccup dan Astrid langsung kabur mencari keberadaan Eret. Sesampainya di sana,
Eret langsung menembaki Hiccup dan Astrid untuk menangkapnya. Tapi di sini Hiccup malah menyerahkan diri dan menyerahkan semua persenjataan kepada Eret. Eret yang kebingungan menanyakan kenapa tiba-tiba ia menyerahkan diri. Lalu Hiccup menjelaskan kalau mereka ingin bertemu dengan Drago dan berusaha mengubah pikirannya terhadap naga. Tak lama setelah itu, ia malah dibawa oleh Snotlot yang ternyata Snotlot melakukan itu karena ia gak tahu kalau sebenarnya Hiccup dan Astrid baik-baik saja. Di saat itulah Eret langsung menembakinya lagi. Tak lama kemudian, Stoik dan Goobers datang menyuruh Hiccup untuk pulang. Karena Hiccup keras kepala, akhirnya Stoik menjelaskan tentang Drago di masa lalunya. Jadi, pada saat itu sedang ada perkumpulan para pemimpin yang mendiskusikan ancaman para naga. Tiba-tiba datanglah orang asing yang diketahui bernama Drago. Ia datang dengan badan penuh luka serta jubah yang terbuat dari kulit naga. Kemudian Drago menyuruh semua pemimpin yang ada di tempat itu untuk tunduk kepadanya. Ya, otomatis diketawain lah. Namun, tiba-tiba tempat diskusi itu dibakar habis oleh naga miliknya dan hanya Stoiklah yang selamat dari kejadian tersebut. Tapi di sini, Hiccup tetap bersikeras untuk mengubah pikiran Drago. Ia pun langsung pergi meninggalkannya. Sewaktu di atas awan, ada penunggang lainnya yang pertama kali Hiccup lihat. Lalu Hiccup diculik dan dibawa ke suatu tempat oleh orang tersebut. Di sisi lain, Toothless yang sangat khawatir akan keberadaan Hiccup terus mencoba untuk terbang. Dan ternyata ia juga gak dipisahkan, tapi juga diselamatkan oleh naga milik orang misterius tersebut. Kemudian, orang itu melihat Hiccup dekat dan lebih dekat. Ternyata, orang tersebut adalah ibu kandungnya Hiccup yang mengenalinya dengan melihat tanda lahir di dagunya. Saat itu juga, Hiccup yang kaget langsung diajak oleh ibunya ke suatu tempat yang akan diperlihatkannya. Di waktu yang sama, Stoik dan Goobert mencari keberadaan Hiccup dan dia menemukan helm anaknya di atas air. Gak butuh waktu lama, ia pun langsung melacak keberadaannya. Scene berpindah, Hiccup yang bingung terus bertanya-tanya apa benar ia ibunya atau bukan. Tanpa menjawab, ibunya memperlihatkan tempat yang indah, tempat yang menjadi perlindungan para naga, dan tempat yang menjadi rumah para naga. Hiccup yang merasa kaget dan kagum, ia pun baru mengetahui bahwa selama ini ada tempat tersembunyi untuk para naga. Dan ternyata selama 20 tahun ibunya mempelajari banyak hal tentang naga dan menyelamatkannya. Sang ibu pun memberitahu Hiccup kalau Toothless dan dia itu seumuran. Ya, pantesan nih mereka akrab banget. Kemudian, Hiccup menceritakan bahwa ayahnya telah berubah dan bisa menerima kehadiran para naga. Tapi, di sini ibunya tidak percaya karena ia pernah mencobanya dan tidak sama sekali berhasil. Lalu sang ibu bercerita bahwa saat itu Pulau Berg diserang oleh sekawanan bangsa naga dan ada satu naga yang berhasil masuk ke dalam rumahnya. Tetapi, pada saat itu juga ia melihat bahwa sebenarnya naga-naga tersebut tidak ingin melukainya dan ibunya pun dibawa oleh sekawanan bangsa naga ke tempatnya. Mereka mengira kalau ibunya adalah bagian dari kaumnya. Kemudian ibunya menunjukkan bahwa tempat ini ada spesies naga langka yang menjadi alfa atau pemimpin dari semua naga. Dan semua yang ada di tempat tersebut di bawah perintahnya. Di sisi lain, Astrid yang mencemaskan Hiccup langsung mengajak teman-temannya untuk mencarinya. Lalu ia membawa Eret juga untuk menuntunnya ke markas Drago. Tapi Eret menolaknya. Tak kehabisan akal, akhirnya Astrid menjatuhkan Eret dari atas langit dan menangkapnya lagi. Dengan begitu, akhirnya Eret mau menunjukkan tempat Drago. Di waktu yang sama, Hiccup sudah sampai di tempat makan para naga. Ia pun merasa kagum karena sang alfa memberi makan naga-naga dengan sangat keren. Kemudian, Hiccup yang menemukan daerah baru itu langsung menggambar di peta buatannya dengan bantuan sang ibu. Setelah beberapa waktu kemudian, dia melihat sang ibu sedang memperlihatkan keahliannya. Karena Hiccup yang tidak ingin kalah dari ibunya, dia juga segera memperlihatkan keahliannya pada ibunya. Tapi sayang, pendaratannya tak berjalan secara mulus.
Lalu sang ibu meminta maaf kepadanya karena selama ini Hikap tumbuh tanpa dirinya. Lalu ia juga memperlihatkan kalau di setiap para naga memiliki rahasia tersembunyi. Toothless yang sangat senang karena mempunyai perubahan baru selalu menunjukkannya kepada Hikap. Dan dengan bakat yang dimiliki Hikap dan ibunya, mereka percaya bahwa bakat ini bisa menyatukan mereka dan menyelamatkan para naga. Di sisi lain, Astrid dan teman-teman yang sudah sampai di markas Drago pun merasa bingung karena naga-naga yang ada di sana berada di bawah air. Tiba-tiba mereka diserang oleh anak buahnya Drago dan dibawa ke kapalnya. Tak lama kemudian, Drago pun menghampiri naga buas yang ada di hadapannya. Naga tersebut memberikan perlawanan, tapi ternyata perlawanan naga tersebut hanyalah sia-sia, dan naga itu pun langsung tunduk kepadanya. Lalu, Drago yang mengetahui kalau masih ada ratusan naga yang akan menyerangnya, dia pun langsung berangkat untuk menyerangnya terlebih dahulu. Stop all preparations. We must attack the Dragon Rider's nest at once. Kemudian, Eret yang mau dibunuh pun langsung dilindungi oleh naganya Astrid. Dan dari situlah, pemikiran Eret tentang naga berubah. Di waktu yang sama, Stoik menemukan keberadaan Hikap dan langsung mengajaknya pulang. Namun, di pintu keluarnya, Gobert kaget dan menyuruh Stoik untuk melihatnya. Pada saat Stoik melihatnya, ia pun kaget dan bahagia karena sang istri yang selama ini hilang telah hadir di hadapannya. Ia pun menghampiri sang istri dan langsung menciumnya dengan penuh rasa cinta. Di sini, kita diperlihatkan kalau ibunya Hikap bernama Palka. Di sisi lain, ketika Eret dan Astrid mau dibunuh, Eret menyuruhnya untuk menunduk, dan ternyata ia membantunya untuk melawan satu persatu pasukan Drago untuk bisa kabur dari tempat itu, serta melepaskan para naga dan menyusun rencana di tempat tersebut. Di tempat lain, Hikap masih tidak menyangka kalau mereka bisa berkumpul lagi dengan keluarganya secara lengkap. Tak lama kemudian, ayahnya menyanyikan lagu cinta tentang hubungan mereka berdua. Dan gak disangka olehnya, ibunya Hikap masih mengingat lagu tersebut. Hikap yang melihat itu sangat senang ketika ayah dan ibunya bernyanyi dan berdansa bersama. Namun tak lama kemudian, mereka dikagetkan oleh Drago yang sudah datang dan menyerang tempat tersebut. Palka yang khawatir ditenangkan oleh Stoik dan ia meminta untuk bekerja sama untuk menyerang balik Drago. Naga-naga yang keluar dari tempat tersebut langsung ditangkap oleh Drago. Lalu, teman-teman Hikap yang bersembunyi di perangkap tersebut langsung menyerangnya. Tapi, Drago gak tinggal diam. Ia langsung menyerang balik mereka. Lalu Toothless dan Hikap datang untuk membantu temannya dan menyerang balik Drago. Di waktu yang sama, sang Alpha datang dengan dipimpin oleh ibunya. Lalu, Hikap membantu menyelamatkan naga-naga yang terkena perangkap. Drago yang tidak mau kalah oleh Palka, ia mengeluarkan Alpha miliknya untuk menantang Alpha milik Palka. Kemudian, Palka yang mau dibunuh oleh Drago diselamatkan oleh suami tercintanya. Lalu terjadilah pertarungan antara Stoik dan Drago. Mereka bertarung secara jantan. Di sisi lain, sang Alpha juga memulai pertarungannya. Namun, sangat disayangkan, Alpha milik Palka tidak terlalu kuat dan ia berhasil dikalahkannya. Dan tak lama setelah itu, semua naga yang ada di tempat itu langsung dikendalikan oleh naga milik Drago. Di sisi lain, Stoik yang melihat istrinya sedang kesulitan, ia langsung segera menyelamatkannya. Lalu, Hikap dan Toothless datang untuk menyadarkan Drago. Namun, ia tidak menerimanya. Dan ia menceritakan kalau para naga telah menghancurkan desanya dan memotong tangannya. Hikap yang berusaha menunjukkan kalau naga itu damai ditentang Drago. Dan ia segera memanggil sang Alpha untuk mengendalikan Toothless. Di sisi lain, sang ayah yang melihat anaknya dalam bahaya segera menghampirinya untuk menyelamatkannya. Hikap yang berusaha mengendalikan Toothless diserangnya, namun sang ayah menyelamatkannya. Karena itulah ayahnya Hikap tewas. Toothless yang sudah sadar menghampiri Hikap. Namun, ia diusirnya karena telah membunuh sang ayah. Tak lama kemudian,
sang alpa mengendalikan semua naga untuk membawanya. Disinilah Hiccup kehilangan sang ayah dan Toothless. Singkat cerita, Hiccup bangkit dan ingin segera menyelamatkan Toothless. Lalu mereka bergegas pergi dengan menggunakan bayi naga. Nah, bayi naga ini tidak bisa dihipnotis ya. Di Pulau Berg, Drago yang sudah sampai di sana langsung mengambil naga-naga yang ada di sana. Di sisi lain, Hiccup yang sudah dekat dengan desanya, ia menyusun rencana untuk mengalihkan sang alpa. Lalu Hiccup yang melihat Toothless langsung segera menyadarkannya. Dan gak butuh waktu lama, Toothless sadar dan langsung kembali kepadanya. Di sini, Hiccup langsung menutup mata dan telinganya dan menentang sang alpa dengan cara yang sama waktu ia berlatih dengan Toothless. Dan tak disangka-sangkanya, mereka berhasil melakukannya. Tak lama kemudian, mereka ditembak es oleh sang alpa, tapi Toothless dengan sigapnya langsung melindunginya. Palka yang panik langsung menghampiri mereka, dan ternyata di sini Toothless meledakkan diri untuk menghancurkan es tersebut. Kemudian Toothless yang marah menentang sang alpa dengan menembakinya. Lalu naga-naga yang ada dalam kendali sang alpa pun tersadar dan langsung membantu Toothless untuk menembakinya. Nah, dengan begitulah cara mendapatkan kesetiaan para naga dengan memperlakukannya dengan baik. Kemudian alpa milik Drago kabur meninggalkannya. Hiccup yang berhasil mengalahkan Drago disambut dengan meriah oleh warga Berg, dan ia menjadi kepala desa di Pulau Berg. Kemudian Toothless yang berhasil mengalahkan sang alpa pun menjadi alpa atau pemimpin para naga di Pulau Berg. Cerita pun bersambung. Oke sahabat Uyu, dimanapun kalian berada, jangan lupa di like, komen, dan yang paling penting jangan lupa di subscribe ya. See you next video. Bye bye.